Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Alfaris Wahyudin, NIM 1921041026. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi proyek konstruksi. Yang pertama itu organisasi proyek fungsional. Organisasi proyek fungsional merupakan suatu susunan organisasi yang dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Kelebihan dari organisasi proyek fungsional yaitu proyek dapat diselesaikan dengan struktur dasar fungsional organisasi induk, memiliki fleksibilitas, maksimum dan penggunaan staf. Kemudian kekurangannya yaitu proyek biasanya kurang fokus, terdapat kemungkinan terjadinya kesulitan integrasi antar tiap-tiap fungsi. Yang kedua itu organisasi proyek tim khusus. Organisasi proyek tim khusus ini biasanya membentuk tim yang bersifat independen. Tim ini bisa direkrut dari dalam luar organisasi yang akan bekerja sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi induk. Kelebihan dari organisasi tim khusus itu yaitu terbentuk dengan bagian-bagian yang lengkap dan memiliki susunan komando tim tunggal sehingga tim proyek memiliki wewenang penuh atas sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran proyek. Kemudian kekurangannya itu biaya proyek menjadi besar karena kurang efisien dalam membagi dan memecahkan masalah dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu organisasi proyek tim matriks. Organisasi proyek tim matriks ini merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Pada dasarnya organisasi ini merupakan penggabungan kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan organisasi proyek khusus. Kelebihannya yaitu organisasi proyek tim matriks ini bertanggung jawab penuh kepada proyek. Permasalahannya yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Lebih efisien karena menggunakan sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki. Kekurangannya yaitu tidak dapat mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan personel karena keputusan tersebut merupakan wewenang daripada departemen lain. Yang terakhir, yang keempat itu organisasi proyek virtual. Organisasi proyek virtual suatu bentuk organisasi proyek yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Kelebihan dari organisasi proyek virtual yaitu terjadinya pengurangan biaya yang signifikan, cepat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, serta adanya peningkatan terhadap fleksibilitas usaha. Kekurangannya yaitu proses koordinasi keprofesionalan dari berbagai organisasi yang berbeda dapat menjadi hambatan, terdapat potensi terjadinya kehilangan kontrol pada proyek, serta terdapat pada potensi terjadinya konflik interpersonal. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.